yang jadi pasar bubrah itu. Karena memang mereka mempersiapkan diri untuk hidup abadi di Gunung Merapi kayak gitu. Hai, baik lagi nih sama aku. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang bab sejarah. Jadi di video sebelumnya, itu di video yang berjudul Misteri Jembatan Kewek dan Mbah Pujo, aku itu kan udah janji mau bawain tentang sejarah, tapi berhubung belum sempat, akhirnya aku bikin Jogja Misteri dulu di minggu yang kemarin, yang video baru up yang terakhir, yaitu Misteri Ronggeng Binal Tumbal Benteng Federberg. Jadi di cerita sejarah kali ini aku mau bawain tentang peristiwa Mahapralaya. Nah, buat kalian yang udah pernah tahu, coba deh komen apa itu peristiwa Mahapralaya. Dan gimana sih kok sering disebut-sebut di sejarah pralaya itu apa? Coba deh yang udah tahu komen ya di bawah. Jadi sebelum aku lanjutin videonya nih, buat kalian yang belum subscribe dulu ya, jangan lupa. Dan buat kalian yang suka baca-baca novel atau buku, aku juga tulis Wattpad. Nah, kalian bisa baca Wattpad aku, linknya ada di bawah ya. Jangan lupa dibaca, di vote, pokoknya seru banget. Coba aja, langsung dipecat-pecat. Nah, peristiwa Mahapralaya. Jadi, menurut bahasa Jawa kuno, pralaya artinya dalam bahasa Indonesia adalah bencana besar. Dan di sini Mahapralaya dikaitkan dengan bencana meletusnya Gunung Merapi. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir ini Gunung Merapi mengalami erupsi. Nah, kali ini aku mau bahas nih soal si Gunung Merapi. Jadi, peristiwa Mahapralaya ini terjadi pada tahun 1006 atau tepatnya 928 tahun Saka. Mendasari asumsi ini adalah ditemukannya prasasti Pucangan di Kalkuta, India. Saat itu ditemukan pada tahun 936 Saka atau tepatnya 1014 Masehi. Di situ dijelaskan bahwa peristiwa pralaya atau Mahapralaya itu terjadi di Jawa pada tanggal 928 Saka atau 1006 Masehi. Nah, terjadinya meletusnya Gunung Merapi ini sangat dahsyat dan bahkan mengakibatkan Kerajaan Mataram kuno harus berpindah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Mungkin diperkirakan oleh para ahli bahwa perpindahan tersebut berada dari waktu itu dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur, tepatnya di Jombang. Menurut Jurnal Geologi Indonesia, volume 1, nomor 4 Desember 2006, itu menjelaskan bahwa letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1006 itu merusak sebagian kawah dari Merapi. Jadi pada tahun itu Merapi disebutkan meletus ke arah barat serta barat daya, sehingga di bagian barat dari puncak Gunung Merapi itu agak sedikit lengser seperti itu. Hal ini juga diperkuat oleh Iserman tahun 1819, Steltema tahun 1912, Leberton tahun 1922, dan Bem Mellon itu tahun 1946. Tapi pendapat tersebut dibantah oleh Bukhari pada tahun 1976. Jadi, peristiwa pralaya di sini adalah peristiwa serangan dari Raja Wurari dari Waram. Ya, jadi serangan dari raja tersebut mengakibatkan Mataram menjadi luluh lantah dan akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Jadi ada dua versi nih, ada yang mengatakan
karena ledakan Gunung Merapi menjadikan kerajaan Mataram kuno itu berpindah ke Jawa Timur, dan ada yang bilang kalau peristiwa Pralaya itu merupakan peristiwa serangan dari Raja Wurari. Kayak gitu. Kuat dengan ditemukannya prasasti Ajuk Ladang. Nah, menurut kalian gimana nih? Sebenarnya itu tuh Pralaya tentang meletusnya Gunung Merapi atau tentang serangan dari salah satu kerajaan yang mengakibatkan Mataram hancur seperti itu dan harus berpindah tempat. Menurut kalian gimana? Coba komen ya, gimana? Kalau tadi kan menurut buku sejarah serta menurut ahli dan menurut beberapa jurnal. Nah, kalau sekarang aku mau kasih tahu ke kalian tentang yang menurut ilmu retrocognition. Jadi aku baca buku Jogja Hidden Story itu menurut retrocognition ya, seperti yang kita tahu retrocognition itu mengetahui masa lampau menggunakan mata batin. Nah, kayak gitu kan. Jadi menurut retrocognition itu peristiwa Pralaya ini adalah peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Jadi disebutkan di buku itu bahwa Gunung Merapi sebelumnya lebih besar daripada yang sekarang. Jadi yang sekarang itu ketinggiannya kira-kira 2.930 meter di atas permukaan air laut. Nah, jadi bisa dibayangin kan kalau misalnya zaman dulu lebih gede lagi seperti apa. Jadi sebelum peristiwa Pralaya atau tahun 1006 itu tadi terjadi, beberapa penduduk dari Mataram kuno itu udah lihat tanda-tandanya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang udah pindah ke Jawa Timur. Karena gini, mereka itu meyakini bahwa Merapi tidak akan meletus dan menyemburkan semua materialnya itu ke arah timur. Karena Merapi itu tidak berani, karena di timur itu ada Mahameru. Dan mereka tuh percaya kalau di Mahameru itu ada tempat bermukimnya para dewa, sehingga Merapi tidak akan meletuskan bahan material yang ada di perutnya itu ke arah timur, sehingga Merapi itu cuma meletusnya ke arah barat dan barat daya kayak gitu. Terus dan karena udah tahu nih padanan, akhirnya kerajaan pun juga pindah ke arah timur, ke daerah Jawa Timur. Itu diperkirakan di daerah Jombang. Jadi mereka membuat kerajaan baru di sana. Seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal Merapi juga nih, kita bakal bahas juga tentang Pasar Bubrah yang masih ada kaitannya tentang peristiwa Pralaya ini. Jadi pada waktu itu, saat akan terjadi peristiwa Pralaya, ada beberapa masyarakat yang mungkin tinggal di dekat daerah puncak gunung. Ya, kalian tahu kan Pasar Bubrah? Buat para pendaki pasti tahu tuh Pasar Bubrah apa. Pasar misteri yang ya seperti pasar biasa. Kalau misalnya kalian masuk ke sana, gak bisa keluar, diputer-puter kayak gitu. Sekalian denger kayak suara-suara orang jualan kayak gitu. Nah, itu kan Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Jadi ini masih erat banget kaitannya. Jadi waktu peristiwa Pralaya itu ada sebagian besar masyarakat yang tinggal di dekat puncak gunung itu. Kan pasti gini loh, kalau misalnya ada masyarakat yang tinggal sana, pasti ada juga pasar. Nah, konon katanya ada beberapa orang itu yang memang sengaja mempersiapkan dirinya untuk hidup abadi. Jadi ini masih menurut ilmu retrocognition ya. Jadi mereka itu sengaja menyiapkan dirinya berpakaian serba putih seperti masyarakat Hindu akan bersembayang seperti itu. Mereka pakai baju serba putih, terus mereka mempersiapkan seperti makanan yang sudah ditaruh di nampan. Mereka menyiapkan makanan seperti ingkung dan kue-kue seperti itu. Nah, kalau orang Jawa kan biasanya kasih nama itu bancaan gitu ya. Jadi kayak ada makanan-makanan. Mereka emang bener-bener siap. Dan mereka ingin hidup abadi. Jadi masyarakat yang sudah mempersiapkan diri itu kena
korban dari peristiwa pralaya tersebut, dan akhirnya ya jadi pasar bubrah itu karena memang mereka mempersiapkan diri untuk hidup abadi di Gunung Merapi kayak gitu. Konon ceritanya seperti itu, tapi Allahu alam ya itu ada kaitannya atau enggak sama yang terjadi. Tapi memang kalau menurut ilmu retrocognition dan beberapa buku yang aku baca emang dijelasin seperti itu. Jadi asal-usulnya pasar bubrah dari para masyarakat yang ingin hidup abadi berada di Gunung Merapi. Nah, jadi gitu. Peristiwa pralaya itu ada yang beberapa versi ya. Jadi kalau menurut para ahli, peristiwa pralaya itu dikaitkan dengan Gunung Merapi dan ada yang dikaitkan dengan serangan Raja Wurari. Sedangkan menurut ilmu retrocognition itu memang letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan Gunung Merapi itu jadi istilahnya lebih rendah karena dia kan dikikiskan. Dulu kan Gunung Merapi itu lebih tinggi, 2 kali lebih tinggi daripada yang sekarang. Itu menurut ilmu retrocognition. Menurut kalian mana nih yang benar? Coba kalian tulis ya di bawah. Dan mungkin kalau misalnya ada beberapa yang aku bawain itu salah, kalian bisa koreksi ya di kolom komentar. Kak, ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, kayak gitu. Oke? Nah, seru kan? Buat yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye!